Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di mata kuliah alat bantu gambar digital untuk antarmuka aplikasi. Pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan tentang DaVinci Resolve ya, lebih spesifik lagi di bagian transition. Nah, jadi di sini minggu lalu kita sudah pelajari tentang media cut dan beberapa fitur edit misalnya di sini ya untuk membuat video sederhana. Dalam artian di sini kemarin kita cuma masukin konten video, audio dan berbagai mungkin image juga ya. Yang kemudian kita masukin ke dalam timeline yang ada akhirnya kita export sebagai video. Nah, namun kemarin saya tidak membahas project setting dan lain sebagainya. Dalam artian di situ memang kita istilahnya pelajaran singkat gitu ya, dalam artian agar kalian melakukan proses pemahaman secara langsung gitu. Jadi kita nggak bahas secara teori ini buat apa itu buat apa, tapi langsung aja. Dalam artian yang penting kita bisa dulu untuk membuat konten video yang sederhana. Nah, untuk hari ini kita akan buat yang lebih advance gitu ya, mungkin kalau bisa disebut dalam prosesnya agar video yang kita buat itu terlihat lebih smooth gitu ya dalam pembuatan videonya. Nah, di sini saya sudah siapkan beberapa konten ya, perjalanan sederhana aja sih, cuma touring sederhana, nggak jauh juga. Kemudian di sini udah ada audio. Nah, hal pertama pada saat kita sudah buat project, kita bisa rubah untuk setting projectnya ya, biar nggak terlalu gede ukuran file project video yang kita buat. Nah, kita bisa setting ya, file, kemudian di bagian project setting. Nah, di bagian master setting, timeline resolution ini kita bisa atur ya. Misalnya kita konten video yang kita rekam nggak terlalu besar, sebaiknya disesuaikan aja ya timeline resolutionnya juga ya sesuaikan dengan konten videonya sendiri. Jadi misalnya kita cuma punya rekaman 720p, pakai 720p. Jadi biar nggak terlalu besar ukuran filenya. 720p udah tergolong lumayan gede ya. Untuk ukuran sederhana di YouTube juga, misalnya video-video YouTube 720p sudah cukup ya, dalam artian itu aja udah lumayan menguras kuota ya. Nah, kemudian timeline frame rate-nya biasanya tergantung ya. Kita bisa atur di sini ya. Defaultnya sih kalau 720p pasti 30 frame per second timelinenya. Tapi kalau kita mau atur deh misalnya di sini kalau yang 1080p HD atau mungkin yang lain-lain di sini ya, kita bisa atur. Kemudian kita bisa atur untuk playback frame rate-nya ya, mau berapa di sini. Ya, terserah yang kita inginkan. Video format, video monitoring ini nggak masalah, dicuekin dulu aja nggak apa-apa. Kemudian ada image scaling. Yang intinya sebenarnya di project setting yang perlu kita perhatikan di bagian timeline frame rate ya. Jadi jangan lebih atau tidak perlu menggunakan frame rate yang terlalu tinggi. Kalau 60 fps justru bakal gede banget untuk ukuran filenya nanti ya. Nah, oke. Nah, di bagian capture dan playback sebaiknya juga disesuaikan. Misalnya tadi kita sudah setting untuk 24 frame rate, jadi kita pakai juga HD 720p misalnya. Jadi kita pilih juga 24, cari 720p. Sebentar. Atau nggak apa, 1080p 24 aja ya, kayak gini misalnya ya. Jadi frame per secondnya untuk video editingnya juga 24p. Langsung aja klik save ya. Nah, di sini saya ada 3 file, saya drag drop aja langsung ke dalam timeline di bagian cut ya. Jadi mungkin teman-teman bertanya, apa sih bedanya cut sama edit ya? Oke. Nah, pertama sebenarnya di cut kita memang fungsinya hanya untuk ngecut file video kita ya. Nah, di sini kebetulan karena saya tidak membutuhkan audionya ya. Sebenarnya ada beberapa cara ya untuk ngilangin audio. Hal yang pertama, sebenarnya pada saat kita insert audionya, kita bisa pilih ini video only aja pas input pertama kali. Ini saya coba ulang ya. Saya select all pakai Ctrl A. Saya hapus pakai delete. Ini ya. Saya klik video only, kemudian masukkan. Nah, di sini kalau saya klik play, cuma videonya aja yang masuk.
Sebaliknya kalau kita cuma klik audio only, hanya audio saja yang masuk. Tapi kalau nggak ada yang aktif, maka video dan audio masuk. Oke, nah di sini ada 3 video, tapi di setiap tag ini ada bagian-bagian yang saya nggak perluin. Misalnya di sini bagian saya cukup sampai bagian sini aja gitu ya. Saya pilih. Nah, di bagian cut ini memang kita nge-cutnya pakai icon yang muncul di atas kursor ya, yang sudah disampaikan pada minggu lalu. Jadi langsung aja ditarik sesuai dengan yang dibutuhkan aja. Di sini saya pilih lagi, saya tarik dari situ, kemudian di bagian sini, oke. Misalnya ini saya nggak butuh sampai terlalu detail. Dan di sini di bagian akhirnya, ini juga sampai sini aja. Oke. Yang terakhir sus di sini. Ya cukup dari sini aja. Oke, ini saya tarik. Nah, dari sini ke arah. Oke. Nah, ini karena ini juga sama kayaknya. Jadi saya mau fokuskan hanya di bagian-bagian bangunan utama aja. Ini saya cut juga. Oke. Oke. Nah, ini juga saya cut deh. Nah, di sini. Oke. Nah, oke. Jadi saya sudah punya 3 klip yang saya sudah cut bagian-bagian yang saya nggak butuhin. Kemudian saya akan ke bagian edit. Nah, di bagian edit ini sebaiknya kita masukkan audio yang memang kita butuhkan ya. Nah, di sini misalnya kalau ada kelihatan yang gelap, ya berarti akhir dari videonya itu cuma sampai yang terang ini ya. Kalian bisa lihat di sini ada garis putih menentukan awal in video dan outnya di sini. Jadi kalau kita mau sampai akhir, tarik si dari lingkaran di sini, tarik aja sampai akhir untuk menyatakan bahwa videonya itu durasinya sampai yang kita inginkan. Ya, di sini sekitar 24 detik, 28 detik 25 frame ya. Di sini 1 detik 30 frame, jadi kalian bisa lihat ya. Di sini 24 untuk detik dan di sebelah kanannya lagi itu adalah frame. Jadi sampai 30, pada saat udah 30 dia akan pindah detik ke 25 kayak gitu misalnya ya. Oke, nah di sini akan saya masukkan si audio ya, di bagian cut saya tarik lagi, saya masukkan audio di sini. Oke, saya kembali ke edit. Nah, seperti yang saya sampaikan di pertemuan atau tugas minggu lalu, dimana di situ kan saya minta kalian ngebuat transisi video itu bergantung dari ketukan lagunya ya. Jadi di sini untuk mempermudah kita melihat amplitude suara ya, melihat ketukan suaranya. Kita klik di sini bagian timeline view option, kemudian di bagian track height audio saya gedein ya. Nah, jadi kelihatan ya. Jadi kalau saya klik play, kalian bisa lihat di setiap amplitude tinggi seperti itu. Oke. Jadi setiap amplitude tinggi menyatakan istilahnya transisi yang tepat untuk melakukan perpindahan ya. Nah, misalnya di sini karena awal video, kita misalnya mau buat fade in audio gitu ya. Saya tinggal trik. Saya lihat ada garis putih di situ, saya tarik ya, fade in sekitar 4 detik gitu ya. Perlu bentar ya. Saya tarik lagi. Seperti itu kira-kira. Ya, ada fade in, kemudian nanti di akhir audio juga kita taruh fade out. Mungkin ini biar kontennya pas sesuai dengan panjang lagu. Tapi nggak apa deh. Kita lihat aja di sini. Kita kasih fade out. Ya, sekitar 10 detik juga nggak apa-apa.
7 detik deh. Oke. Oke, sampai akhir dari audio. Nggak apa-apa, nggak usah terlalu rapi. Oke, nah sekarang kita posisikan perpindahan flip ini. Nah, sebenarnya walaupun cut ini bagian edit ya, bukan di bagian cut, kita sebenarnya bisa motong-motong apa namanya video kita sesuai yang kita butuhkan. Ya. Jadi misalnya di sini saya ingin melakukan proses cut di tiap amplitude tinggi ya, seperti ini. 1, 2, 3. Jadi setiap ketukan itu saya ingin ngebuat suatu efek gitu misalnya ya. Jadi saya pakai ini namanya ya, blade edit mode B shortcutnya. Jadi saya sesuaikan dengan ini ya. Jadi saya taruh di situ, kemudian saya cut lagi di bagian sini. Setiap kali ketukan, ya saya nggak mau over kasih transisi sebenarnya, cuma di sini untuk pemahaman aja. Oke, saya di situ. Kemudian di bagian sini kayaknya justru saya tarik aja biar pas. Oke. Apa? Oke, kemudian saya cut lagi. Kemudian di bagian sini saya tarik. Oke, kemudian saya cut lagi. Nah, ini sebenarnya cukup sampai sini aja sih, tapi biar sesuai dengan panjang lagu aja nggak apa. Saya cut. Oke. Nah, kemudian karena di sini udah akhir, kita juga bisa ngasih fade out di bagian grafik ya. Misalnya saya segitu aja misalnya. Saya klik play di sini. Oke, bisa kasih efek seperti itu ya. Nah, sekarang biar ini ya bagian yang sekat ini jadi berfungsi ya, kita bisa menambahkan transisi di situ. Ya di sini emang karena di antara cut saya belum ngasih efek apa-apa, jadi memang nggak ada apa-apa sih yang tadi di sini. Yang pertama mungkin kita kasih fade in dulu aja biar kasih efek cinematic masuk ke dalam videonya. Ini. Nah, di sini biar pas ketukan lagu kita masukkan. Nah, ada namanya efek library ya. Kalau teman-teman misalnya bentuk bentuk dari bagian edit di DaVinci Resolve nggak seperti tadi yang saya lihatkan, kalian tinggal klik edit kemudian klik efek library. Nah, di sini ada toolbox ya, bisa diaktifkan dengan klik di sini. Ya, kita bisa cari video transition. Ya, kemudian yang biasa dipakai adalah cross dissolve biasanya. Ya, di sini banyak banget ya jenis-jenis transisi ya. Jadi misalnya di sini saya pakai cross dissolve dulu untuk bagian sini. Kita bisa taruh si transisinya itu di satu klip saja atau di antara klip. Ya, jadi misalnya di sini saya taruh di antara klip. Ya. Oke, misalnya saya klik play. Ups, bentar ya. Wait. Oke, ini blur dissolve bisa sih. Oke,
Kemungkinan besar ini karena merupakan lanjutan dari videonya, makanya nggak bisa ya. Jadi yang saya ingin tunjukkan di sini sebenarnya kalau misalnya dia memiliki konten yang berbeda seperti ini gitu ya. Saya coba tukar sesimpel ini. Ya. Kemudian, oke, di sini kalau saya kasih cross dissolve seharusnya sekarang berpengaruh ya. Nah, ya di situ karena ada dua gambar yang tidak berkelanjutan, makanya cross dissolve-nya kelihatan. Tapi kalau saya pakai cross dissolve di video yang memang sebenarnya berlanjut, ya seperti ini, saya kasih cross dissolve, nggak bakal kelihatan transisinya, ya karena memang videonya berlanjut. Jadi di sini biar ada efeknya, saya kasih yang berbeda aja. Mungkin ini karena fusion makanya ya, coba pakai yang shape atau misalnya di sini box ya. Oke, ternyata memang nggak baik juga ya istilahnya ngekat di yang berlanjut gini. Mungkin biar lebih enak dilihat. Oke, wait. Saya seperti blur dissolve ini bisa. Oke, jadi nggak apa-apa, saya kasih blur aja, biar kayak ngasih efek-efek ada dentingan gitu, jadi ngeblur setiap kali ketukan lagunya. Di sini kalau pakai depth to color gimana? Oke. Kemudian di bagian sini baru saya pakaiin cross dissolve karena di sini kelihatan. Kemudian di sini saya kasih depth to color lagi. Kalau smooth cut nggak kelihatan. Non-additive dissolve. Oke. Ya, kalau slide ini kayaknya kayak di presentasi PowerPoint ya. Jadi saya pakai blur lagi deh. Blur, kemudian di sini saya pakai noise dissolve. Ini saya pakai depth to color lagi. Kemudian pakai depth to color dissolve lagi. Kemudian blur. Oke. Sekarang kita coba lihat. Oke. Ya, kenapa kayak di out of timing gini? Karena memang pada saat kita playback di bagian editor seperti ini, biasanya memorinya bakal terconstrain banget gitu ya, karena kita ngeplay videonya real time. Berbeda halnya nanti kalau kita udah render ya. Nah, seperti ini misalnya seharusnya tepat dengan ketukan audionya. Ya. Oke. Nah, di sini saya ingin kasih teks-teks gitu ya, untuk menjelaskan beberapa misalnya informasi kalau ini adalah bangunan apa gitu ya. Nah, di sini kita punya namanya text effect ya, titles di sini misalnya. Di sini kita kalau mau kasih teks biasa kita bisa pakai teks ya. Tapi kalau kita mau buat yang menarik, misalnya di sini pakai namanya Fusion Titles ya, punyanya DaVinci Resolve. Misalnya 3D lower third flipping to lane ya, saya masukin aja langsung di sini ya. Nah, di situ ada first line of text, second line of text. Nah,
ini misalnya kalau kita mau isi teksnya, kita bisa di bagian edit ini klik si 3D lower thread wrapping line yang sudah kita masukkan. Line 1 text control, line 2 text control. Jadi line 1 text control kita bisa ganti teksnya. Misalnya Islamic Center, kayak gitu ya. Ya ini sini fontnya kita bisa rubah ya. Untuk teksnya saya tulis Nusa Mataram Lombok, kayak gitu ya. Misalnya kita coba play ya, center. Oke, nah misalnya kemudian di yang ini saya lupa nama bangunannya apa, tapi saya kasih ini aja deh, lower third lagi, tapi yang ini mungkin landslide in church shelf, lower third simple underline, third 3D title, 3D lower third landslide in. Nggak apa, kita coba-coba aja ya. Masukin ini. Oke, ini kita klik main text control. Yang ini monumen jalan lingkar. Besaran ya teksnya. Monumen lingkar aja deh. Oke. Main light control, kalau misalnya kita ingin memberikan warna yang berbeda untuk si objek di sini ya. Oke, ininya sendiri sebenarnya kita bisa atur ya, seberapa panjang si efek ini ada di sini. Ya, perlu saya ingatkan kembali bahwa ini bakal constraint banget ke RAM dan memori kita. Bisa dilihat di sini lumayan ya, memori udah sampai 3 GB. Jadi hati-hati di situ pada saat kita bermain di bagian editor seperti ini. Kemudian di bagian akhir saya tambahin ini 3D title cinematic pipe. Saya klik lagi. Oke, ini cocoknya untuk 3D title ya. Jadi ini bakal nutup gambar di belakangnya, di sebelahnya jangan dipakai kalau ingin cuma menjelaskan informasi. Pastikan harus yang lower third ya kalau cuma mau memberikan informasi. Rotating plane 2 misalnya. Oke. Ya, ini kasih nama saya lupa namanya, monumen Kubah gitu aja lah. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Jadi untuk membuat transisi yang smooth ya, kalian tinggal menggunakan video transition dari Toolbox. Kemudian kalau ingin menambahkan motion graphic sederhana untuk lower third atau title untuk video kalian bisa coba-coba berbagai macam tools dari Fusion Titles yang ada di sini. Jadi sekarang saya coba langsung aja deliver dulu ya. Oke. Di bagian deliver saya pilih buat H264 lagi, kemudian di sini saya pilih MP4 264 720p, frame rate-nya biar 30 fps. Kemudian di sini saya save di bagian video, kemudian kasih nama DaVinci Resolve Materi 2 misalnya ya. Save, add to render queue, kemudian start render. Oke, proses rendernya tergantung dari kontennya ya, berapa lamanya. Jadi jangan terlalu panjang.
Oke, ditunggu aja sebentar biar kita bisa tahu hasilnya kayak gimana. Oke, di sini bisa dilihat lumayan pada saat render maka memorinya bakal lebih berat lagi bekerjanya. Tambah CPU juga. Di sini udah hampir 4 GB ya untuk memori. Jadi hati-hati, harus bersabar memang. Oke, kalau sudah kita tinggal cek di folder mana. Kita tinggal klik kanan aja di hasilnya open file location. Kemudian kita coba play. Bisa dilihat hasil transisi yang kita buat tadi itu mirip kayak ketukannya tepat ya.